Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini kita akan membahas tentang inheritance atau pewarisan pada sebuah kelas. Di video sebelumnya kita selalu menggunakan struct untuk membuat sebuah objek. Nah, kali ini kita akan coba buat pakai kelas karena inheritance ini hanya bisa digunakan pada kelas. Walaupun sebenarnya kita bisa membuat perilaku yang sama menggunakan struct, tapi akan sangat mudah kita gunakan kalau kita pakai kelas. Daripada berlama-lama, langsung saja kita mulai. Jadi, inheritance adalah sebuah konsep di mana sebuah kelas bisa mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Sebagai contoh, mari kita buat sebuah kelas dengan nama animal. Kita bisa tulis kelas, lalu nama kelasnya animal. Seperti ini. Nah, kelas ini akan menjadi parent dari semua jenis hewan. Misal, kita coba tuliskan beberapa properti yang mendeskripsikan seekor hewan. Misal, hewan pasti punya nama. Jadi, di sini kita bisa buat properti namanya name, terus dia bertipe string. Jangan lupa, kita juga perlu menambahkan init agar nanti ketika kita membuat instance objek dari kelas hewan ini, kita bisa mengisi nilai awalnya. Jadi, init ini menerima sebuah name bertipe string, lalu parameter name ini akan kita pakai untuk nilai awal dari properti name, seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan beberapa aksi menggunakan metode. Misal hewan juga bisa menghasilkan suara. Maka kita bisa buat sebuah metode dengan nama misalnya make sound. Kita bisa tulis make sound seperti ini. Kemudian kita print saja, misalnya kita panggil name-nya lalu mengeluarkan suara. Terus kita tambahkan juga metode move karena tentu hewan juga bisa bergerak. Di bawah make sound kita bisa tulis function move, kemudian kita print juga, kita panggil name-nya lalu bergerak seperti ini. Oke, sampai di sini kelas animal kita sudah selesai dan dia sudah memiliki perilaku dasar dari hewan. Punya nama, menghasilkan suara, dan bisa bergerak. Sekarang kita akan buat kelas baru dengan nama dog yang merupakan turunan dari kelas animal. Misalnya di bawah kelas animal kita buat kelas, kita beri nama dog. Terus untuk menerapkan inheritance pada sebuah kelas, kita bisa gunakan tanda titik 2. Kemudian kita panggil kelas animal seperti ini. Nah, ini artinya kelas dog akan menjadi kelas turunan dari kelas animal. Dengan begini, kelas dog akan mewarisi properti dan metode yang ada pada kelas animal. Jadi, kelas dog di sini akan otomatis punya nama, metode make sound, dan metode move. Nah, ini akan ada di kelas dog tanpa kita tulis ulang. Jadi, coba kita buat instance dari kelas dog. Di bawah kelas dog kita tulis variabel, kita kasih nama dog, lalu dia merupakan instance dari kelas dog. Nah, karena kelas dog ini merupakan turunan dari kelas animal, jadi dia sudah punya init sendiri. Nah, makanya di sini kita bisa menginisialisasi nilai awal name-nya. Misalnya namanya kita kasih nama Loki. Kemudian coba di bawah sini kita panggil metode make sound seperti ini dan juga metode move. Oke, lalu kita jalankan codingan kita. Oke, hasilnya akan menampilkan isi dari metode make sound dan metode move. Nah, itu dia inheritance. Jadi buat kelas animal di sini bisa kita sebut sebagai parent class dan kelas dog adalah child class-nya. Selanjutnya, kalau kita ingin mengubah metode atau properti dari sebuah parent class, kita bisa gunakan keyword override. Misalnya kita ingin mengubah metode make sound pada kelas dog. Karena kita tahu bahwa seekor anjing itu bukan hanya bersuara, tapi mereka menggonggong juga. Jadi metode make sound di sini kita bisa override. Kita tulis override di sini. Kemudian kita panggil make sound. Lalu di dalam sini bisa kita tuliskan, misalnya kita panggil name-nya, lalu menggonggong seperti ini.
Nah, kita juga bisa menambahkan metode khusus yang hanya bisa digunakan pada kelas doc. Misalnya kita buat metode namanya fetch, kemudian dia akan mencetak, kita panggil name-nya, lalu mengambil bola. Oke, seperti ini untuk kelas doc kita. Terus kita tambahkan lagi kelas lain, misalnya di bawah sini kita tulis kelas cat, dia juga akan mewarisi sifat-sifat dari kelas animal. Terus di sini kita bisa override juga function maxon, kemudian kita print, kita panggil name, terus mengeong seperti ini. Dan kelas cat ini juga punya metode spesial, kita kasih metode climb, kemudian kita print, kita panggil name, dan memanjat pohon misalnya. Oke, seperti ini. Terus di bawah sini kita bisa panggil juga metode fetch untuk yang doc, lalu kita buat juga instance dari kelas cat. Kita buat di sini cat, kita kasih nama misalnya Luna. Lalu objek cat ini kita panggil metode maxon dan juga move, dan kita perlu panggil metode climb. Oke, terus kita coba jalankan codingan kita. Oke, hasilnya akan seperti ini. Jadi tiap metode yang ada pada kelas animal itu bisa digunakan di child kelasnya, yaitu kelas dog dan kelas cat. Lalu di kelas doc dan kelas cat itu punya metode spesial yang hanya bisa dipanggil di kelasnya itu sendiri. Jadi dengan menggunakan inheritance, kita bisa membuat kelas kita jadi lebih sederhana dan rapi tanpa perlu menuliskan semua kode di setiap kelas. Oke teman-teman, kita sudah melihat bagaimana kelas doc dan cat mewarisi properti dan metode yang ada pada kelas animal. Sekarang kita masuk ke konsep yang namanya polymorphism. Polymorphism itu artinya satu tipe tapi bisa punya banyak perilaku. Dalam contoh kita, semua kelas kita ini bisa kita sebut kelas animal. Jadi kelas cat dan kelas dog itu bisa kita sebut juga dengan kelas animal. Tapi ketika kita panggil metode maxon, hasilnya bisa berbeda-beda. Nah, sekarang coba kita buat sebuah array yang akan menampung semua hewan. Jadi di sini bisa kita hapus dulu codingan kita, lalu kita buat sebuah variabel, kita kasih nama animals, dan ini merupakan sebuah array dari animal. Seperti ini. Terus di dalam array-nya kita bisa panggil kelas dog, terus kita kasih nama Loki, dan kita panggil kelas cat juga, kita kasih nama Luna. Nah, di sini kita bisa bilang ke Swift ini adalah kumpulan animal. Padahal kita tahu bahwa isinya bisa ada dog atau cat. Nah, kalau kita melakukan looping pada array ini, misalnya di sini kita panggil for looping, terus animal in animals, kemudian kita tulis animal titik maxon seperti ini. Terus kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan menghasilkan isi yang berbeda-beda. Jadi untuk yang dog akan menghasilkan Loki menggonggong, lalu untuk yang cat itu akan mencetak Luna mengeong. Nah, kita hanya memanggil satu metode yaitu maxon, tapi hasilnya bisa berbeda-beda. Nah, di Swift otomatis bisa tahu suara yang benar karena Swift melihat tipe asli dari objeknya. Jadi cat dan dog itu punya objek asli yaitu animal. Jadi Swift itu bisa memanggil fungsi yang sesuai. Nah, inilah yang kita sebut dengan polymorphism. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Kita sudah belajar hal baru lagi tentang inheritance pada kelas di Swift. Kita juga belajar bagaimana melakukan override method. Dan terakhir kita belajar tentang konsep yang namanya polymorphism. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau tidak ada, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.